Halo sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, beberapa hari lalu saya mendapatkan kiriman video dan berkata kepada saya, Pak Jonsung, tolong tanggapi dong video ini. Video tentang Brother Daniel Mananta yang katanya dia sekarang sering mengikuti kajian-kajian Islami dengan seorang ustadz dan kelompoknya yang kemudian dia merasa setuju dengan ustadz itu, ya. Ya, tidak semua setuju saya yakin, tetapi dalam topik hal yang dia bahas, yang mengatakan bahwa katanya di salib ada jin kafir lah, apa segala macam. Nah, kemudian sebagian orang Kristen merasa sedih, kenapa, model Daniel Mananta ini seperti itu. Sebenarnya saya tidak sedih dan saya tidak kaget, karena dia tidak mewakili iman saya. Kemudian kekristenan yang dia pahami itu sangat dangkal. Dia memang seorang pemuda yang punya semangat, punya ini spirit untuk mencari kebenaran, sehingga dia bercoba ke sana ke sini ke sana ke sini. Nah, coba saya kasih tahu kepada Anda, Brother Daniel Mananta, coba Anda ketemu dengan saya, kita diskusi dari hati ke hati, dan Anda akan ketemukan kebenaran yang sesungguhnya mengenai Alkitab. Karena saya tahu gereja yang Anda kunjungi dan komunitas kekristenan yang ada di sekitar Anda adalah bukan kekristenan yang sungguh-sungguh mendalami kebenaran firman Tuhan, tetapi kekristenan yang justru bagi saya banyak menyesatkan umat Kristen itu sendiri. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita coba bahas sekarang ke topik apa yang Daniel Mananta katakan dan juga apa yang seorang ustadz itu yang dia katakan. Begini, seorang yang kasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab, misalnya kalau kita baca di dalam Mazmur 31 ayat 7, engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala, yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur dikatakan demikian. Betul, di dalam Alkitab itu tidak setuju dengan penyembahan berhala. Ya, lalu apa sih penyembahan berhala? Berhala itu begini, eh, orang-orang yang membuat patung dari kayu kah, dari batu kah, ya kemudian datang menyembah, berdoa kepada patung-patung tersebut. Jadi mereka menganggap bahwa media patung itu memiliki kekuatan supranatural sehingga bisa menyampaikan ya doa-doa mereka. Mereka menyembah kepada Allah yang sebenarnya tidak mereka kenal. Nah, itulah sebenarnya adalah usaha manusia yang paling primitif untuk mengenal pencipta langit dan bumi. Karena mereka tidak mengerti, jadi mereka berusaha mencari pengenalan akan Allah, tetapi salah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengenal Allah kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya? Allah memperkenalkan dirinya, Tuhan pencipta alam semesta memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya, sehingga ketika kita baca firman-Nya, kita bisa menemukan apa keinginan Tuhan dan apa larangan Tuhan. Dan bagaimana ciri sifat-sifatnya kita baca di dalam Alkitab dan memakai logika kita. Jadi begini sahabat gue dikasih di dalam Tuhan. Saya mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah dari Alkitab. Karena saya percaya Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Karena Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan yang tidak ada salah. Dan di dalam Alkitab mencerminkan sifat-sifat Allah, maka saya percaya itu firman Tuhan. Jadi begini, lalu orang bertanya kepada saya, Pak Johnson, bagaimana sih membuktikan Alkitab itu firman Tuhan? Oke, begini, ya. Saya selalu bilang bahwa ya, boleh saja orang mengklaim semua kitab sucinya adalah firman dari Allah, dari Tuhan, dari siapa lagi, apa, Jehovah, apa sih, boleh. Tetapi coba sekarang saya mengajak Anda berpikir bahwa logika saya mengatakan bahwa Allah yang maha benar, kalau dia tulis buku itu benar semua. Dari awal sampai akhir dia tulis benar semua. Allah yang maha suci, kalau dia tulis buku, maka tingkat kesucian moralnya paling tinggi dari kitab manapun di dunia ini. Allah maha kasih, dia mengajarkan kasihnya lebih tinggi dari kitab manapun di dunia ini. Nah begini, hanya di Alkitab saya temukan. Ya, nubuatannya di dalam perjanjian lama tentang hari depan yang belum terjadi itu semua digenapi satu persatu dan tidak ada salahnya. Contoh misalnya kayak Yudas.
akan dijual dengan 30 keping uang perak. Benar, digenapi. Dia dilahirkan di mana Tuhan Yesus, di kandang yang hina dari perawan Maria, semua digenapi satu persatu. Nah, Allah Maha Kasih juga mengajarkan tingkat kasih. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Tidak ada ditemukan hal demikian di dalam kitab-kitab agama lain. Oke, itu banyak bukti lagi. Nah, kita kembali kepada kasus berhala. Tentu kita harus lihat di dalam Alkitab, memang misalnya dalam Mazmur 115 ayat 4 dan 7 itu juga bilang gitu, Tuhan tidak menghendaki kita menyembah ilah lain selain Dia, sebab berhala adalah kebencian di mata Tuhan. Dan di dalam hukum Taurat sendiri, 10 hukum Taurat itu dengan tegas mengatakan bahwa tidak boleh menyembah berhala. Memang betul, ya. Kita tidak boleh pergi ke peramal-peramal, kepada dukun, ya. Apalagi pergi kepada batu, kepada pohon besar, patung untuk meminta sesuatu. Memang tidak boleh. Di dalam Alkitab memang itu betul. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, di bawah, di bumi, yang di air. Dan jangan datang menyembah kepadanya. Betul firman Tuhan. Nah, seorang yang kasih di dalam Tuhan, yang dikutip oleh Daniel Mananta dan Yesaya juga, betul. Tidak boleh, bagaimana mungkin, betapa bodohnya manusia ambil kayu yang dibuat dari meja, dibuat dari kursi, kemudian kita buat matanya, buat hidungnya, buat mulutnya, kemudian kita sembah kepada kayu itu. Itu adalah ciptaan Tuhan. Buat apa disembah? Oke, saya setuju itu, betul Alkitab ya. Nah, tetapi ketika berkata bahwa dia setuju dengan Ustadz itu siapa sih namanya, Somad ya, lalu mengatakan itu di salib itu ada jin kafir, jadi yang tergantung di salib itu juga. Nah, ini salah, ini sesat. Salib yang ada, tanda salib kayu begitu, itu ada. Itu tidak ada lalu kita berkatakan itu ada jin kafir atau apa, tapi itu ada bersifat netral. Ya. Ya itu kayu. Jin tidak ada, mana buktinya di situ ada jin. Oke? Tapi kalau dia mengatakan bahwa yang tergantung di kayu salib dihukumkan bagi dosa-dosa manusia, yaitu Yesus Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup, yang memang datang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama bahwa akan menebus dosa manusia. Dia dihukumkan bagi dosa-dosa manusia dan dia mengatakan bahwa Yesus itu ada jin kafir. Dia justru sebenarnya adalah penistaan agama. Coba kalau saya balik, saya mengatakan Muhammad bla 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 bla. Apakah dia akan marah kepada saya? Lalu saya bisa mengatakan bagaimana saya bisa percaya kepada seorang nabi yang tidak mencerminkan sifat kasih, tidak mencerminkan sifat moral yang cukup tinggi, teladan hidup. Kalau presiden saya saja, nggak usah presiden lah, kalau tetangga saya nih seandainya, tetangga saya, dia seorang pemuda, luntang-lantung umur 25 tahun, begitu, kemudian tiba-tiba dia sering masuk-masuk ke hutan, lalu dia mengklaim dia dapat wahyu, kemudian dia menikah dengan janda 45 tahun, kemudian nanti nikah lagi, kawin lagi, sampai ke yang di bawah umur. Lalu saya bilang, lalu tetangga saya bilang, saya ini nabi loh, kamu datang, kamu sembah kepada saya, kamu ikut saya. Oh, saya tentu tidak mau, saya tidak logik gitu loh, nggak masuk akal. Bagaimana saya bisa mengikutinya? Nah, sabar kan dikasih di dalam Tuhan, ya. Untuk saudara saya, brother Daniel Mananta, ya. Apa yang Anda kemukakan di dalam Alkitab betul ada benarnya. Tetapi ketika Anda setuju dengan ya ustadz itu yang berkata di salib ada jin kafir, itu adalah salah. Salib itu bersifat netral. Itu hanya sebuah kayu yang menjadi simbol. Mengapa orang Kristen itu pakai simbol itu? Karena disitulah bisa mengingat bagaimana pengorbanan kasih Tuhan Yesus Kristus di kayu salib bagi dosa-dosa manusia. Kita semua manusia itu harus dihukum pertama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini mengalami maut. Mengalami hukuman yang seharusnya manusia tanggung. Tetapi ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa harus lakukan demikian? Karena Allah yang maha adil menuntut dia untuk menghukum dosa. Dan Allah yang maha kasih menuntut dia untuk menolong manusia. Dan Yesus Kristus terpaku di kayu salib, dihukumkan mengalami maut bagi semua dosa manusia, dan dia mati, pada hari ketiga dia bangkit dan naik ke surga setelah itu.
Saya lebih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberi janji keselamatan. Barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan bahwa manusia dapat diselamatkan. Tapi hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kalau saya percaya yang lain pemimpin agama yang lain tidak memberikan janji apapun. Semuanya hanya bilang, ya Pak insya Allah mudah-mudahan. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Yesus itu bohong, ingkar pada janjinya, atau Yesus itu benar. Saya lebih percaya bahwa Yesus itu benar. Dia tidak ada dusta di dalam mulutnya. Sehingga saya menjadi pengikut Kristus. Karena dia memberikan janji. Dia mati bukan dikubur, nggak bangkit-bangkit. Dia bangkit naik ke surga. Menampakkan diri kepada banyak murid. Dan dia mengatakan dia akan datang untuk menghakimi dunia. Nah sahabatku dikasih di dalam Tuhan. Memang kita harus tinggalkan itu. Kekristenan-kristenan yang tidak benar. Yang mengatakan nanti, oh pakai minyak urapan ini bisa ada magic lah. Oh nanti kalau ada lukisan itu nanti ada setan lah. Saya bilang, no. Bukan di lukisan itu ada setan atau apa. Tidak ada. Ya, memangnya setiap kita temukan, oh ada patung ini lalu ada setan. No, bukan. Yang tidak boleh itu adalah kita menyembah kepada patung itu, kepada lukisan yang menjadi berhala. Yang kita jadikan itu sebagai media. Ya, untuk kita sujud-sujud, itu salah. Kita hanya berdoa, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi sahabatku dikasih di dalam Tuhan, cobalah berpikir dengan cerdas. Ikutin firman Tuhan. Tinggalkan berhala, tapi jangan menganggap bahwa di dalam salib itu, di kayu salib itu terpaku, itu ada patung yang ada jin kafir. No, salah. Silakan orang menganggap saya kafir, saya juga menganggap mereka sebagai orang-orang yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Satu saat, kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran setiap orang yang mendengarkan channel YouTube saya. Supaya bisa mereka mengerti kebenaran firman Tuhan. Diselamatkan, dilahir barukan. Bukan Kristen. Banyak orang ngaku Kristen, tetapi tidak sungguh-sungguh lahir baru. Mereka Kristen abal-abal yang hanya untuk menjadi popularitas. Sorry, YouTube saya ini bukan channel untuk mencari uang. Bukan, saya tidak dimonetasi dan tidak ada iklan. Ini untuk mendidik, satu-satunya tujuan. Mendidik orang Kristen agar mengerti kebenaran. Menyatakan kesalahan. Menyampaikan kebenaran dengan pengajaran dan penuh kesabaran. Bersama saya John Sung. Jesus my Savior.